Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Islami, NPM Blok 0103054041 dengan Netis Listiawati dengan NPM 20103054038 akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan dari kelompok kami yang berjudul Tasjud sebagai sarana bisnis dan kreativitas mahasiswa. 1. Latar belakang. Di tengah ribuan beragam jenis tas buatan pabrik, masyarakat ternyata juga masih mencari model dan jenis tas yang unik dan berbeda dengan yang dipakai oleh kebanyakan orang. Mulai dari warna hingga model, semuanya istimewa. Tas rajut merupakan salah satu jenis tas hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai eksklusivitas yang cukup tinggi. Apabila dari segi harga yang tidak jauh berbeda, bahkan tas jenis ini masih jauh lebih murah dari tas-tas sejenisnya. Dari segi bentuk sangat unik dan warnanya juga begitu beragam. Tas jenis ini menjadi sesuatu yang berbeda karena dibuat dari tangan bukan mesin. Coraknya bisa berbeda-beda. Kalau tas yang dibuat dengan menggunakan mesin, 1000 tas persis sama bisa diproduksi dalam waktu yang cukup singkat. Begitu tas yang dirajut tentu tidak bisa. Tas yang dibuat dengan merajut ternyata masih bisa mengejar kapasitas produksi apabila dilakukan dengan pengolahan yang baik. Hal ini biasa dilakukan dengan pekerjaan ibu rumah tangga dan kaum perempuan yang ada di sekitar rumah sebagai tenaga kerja lepas. Di Magelang masih jarang masyarakat yang menekuni bisnis rajutan, khususnya di Desa Sleman, sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang. Selain itu, dijadikan peluang bisnis baru oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kerajinan tas rajut juga bisa mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut, karena sebagian besar penduduk di Desa Sleman hanya berprofesi murni sebagai ibu rumah tangga. Kebanyakan perempuan di daerah tersebut hanya lulusan sekolah dasar dan menengah, sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya ijazah yang tinggi, sehingga terjadi pernikahan dini. Ibu rumah tangga biasanya memiliki ketentuan dan kerajinan dalam menjalankan tugas sehari-hari, sehingga pengembangan kerajinan tas rajut ini cocok untuk membantu menambah penghasilan keluarga. 2. Bidang usaha. Karakteristik produk. Tas rajut merupakan salah satu jenis tas handal dengan nilai eksklusif yang cukup tinggi. Tas rajut memiliki bentuk yang unik dan warnanya yang beragam. Selain itu, tas rajut memiliki harga yang tidak jauh berbeda, bahkan tas rajut ini jauh lebih murah dibandingkan tas sebelumnya. Tas rajut ini terbuat dari rajutan yang bahan-bahan yang berkualitas, terutama benangnya yang membuat tas rajut sehingga lebih kuat dan tahan lama. Adapun
maupun bahan baku yang dari pembuatan tas rajut, yaitu benang neon, mote, hadel tas, ring, kain luring, seliting, kancing magnet, busa akati, jarum jahit, lem tembak, dan lem. Dan sedangkan untuk peralatan yang itu mesin jahit, gunting, kain, headband, penggaris bola, meteran, jarum pentul, dan jendel benang. Tas ini juga dibuat menggunakan tangan bukan mesin, sehingga caranya bisa beraneka ragam. Selanjutnya, keunggulan produk. 1. Terbuat dari laras dan benang yang sangat kuat dan berkualitas. 2. Memiliki motif banyak. 3. Selalu mengedepankan kualitas dan kreativitas. 4. Memiliki model yang unik. 5. Nilai estetistasnya jauh lebih tinggi. 6. Senantiasa memperbaiki mutu produk. 3. Tujuan. 1. Mengetahui cara pembuatan tas rajut. 2. Mengetahui bagaimana cara memasarkan dan strategi yang menjadikan tas rajut laku terjual. 3. Mengetahui bahwa suatu kreativitas kerajinan tangan dapat dijadikan peluang bisnis baru. 4. Mendirikan usaha mandiri yang memberikan keutuhan ekonomis. 5. Menjadi kegiatan positif untuk menambah penghasilan dan dengan merajut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keempat ada manfaat. Manfaat dibagi menjadi dua, yaitu bagi mahasiswa dan bagi masyarakat. Manfaat bagi mahasiswa yaitu yang pertama, menumbuhkan semangat kreativitas dan kemandirian mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, dapat membaca peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki yang ada di sekitar. Dan untuk manfaat bagi masyarakat yaitu yang pertama, memperoleh produk baru dan mengenalkan produk tas rajut ke masyarakat sehingga produk dapat dikenal luas. Yang kedua, membangun jejaring bisnis dengan menjadi reseller. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha. Yang keempat, memberikan kegiatan positif bagi masyarakat dengan adanya kegiatan rajutan. Yang kelima, mendirikan peluang masyarakat dan mengembangkan usaha pembuatan rajutan sebagai hasil dari suatu kerajinan tangan. Yang kelima, ada gambaran umum dan rencana usaha. Adapun gambaran umum dari produk tas rajut yaitu jenis usaha dalam usulan Project Business Plan ini ialah usaha jasa dan produksi di bidang rajut. Usaha tas rajut ini menitikberatkan pada kreativitas dalam pembuatannya. Bagaimana mengemas suatu produk handmade yang mampu mengikuti perkembangan model dan sanggup bersaing di pasaran. Selain itu, kreativitas keterampilan merajut sendiri itu adalah hal yang paling dasar. Apalagi kami juga membuka jasa untuk mengajarkan bagaimana merajut itu dan menghasilkan suatu produk. Brand dari produk kami ini bernama Tajud atau Tas Rajut dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, sasaran konsumen, yaitu produk yang kami tawarkan dapat dinikmati perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, namun didominasi oleh perempuan. Yang kedua, media promosi, yaitu kami menggunakan informasi langsung yaitu dari mulut ke mulut, menggunakan media sosial, dan menggunakan media cetak. Yang ketiga, customer relationship, yaitu adanya diskon dan program gratis ongkir untuk pengiriman ke luar kota. Nah, diskon yang kami berikan berupa gratis 1 bagi konsumen yang membeli produk kami sebanyak 5 tas rajut. Yang keempat, modal dan hasil penjualan. Modal dari bisnis yang kami ini berasal dari dana hibah masyarakat. Yang kemudian setelah penjualan pertama kami menggunakan profit yang didapatkan sebagai modal.
Yang kelima, positioning. Produk usaha tas rajut ini dijual di sosial media melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, serta toko online, dan serta juga di sebuah stand dan dititipkan pada toko-toko yang terlebih dahulu sudah ada beberapa produk yang kami buat untuk dijual. Lokasi produksi tas rajut ini berada di Kos Buyuni, Jalan Melati, nomor 157, RT 9, RW 6, Putra Bangsa, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk lokasi pemasaran tas rajut ini berada di kawasan alun-alun Kota Magelang dengan membuka toko produk kami. Yang selanjutnya, biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran yang kami gunakan berupa pengeluaran untuk pembuatan iklan, pembuatan banner, pembuatan brosur, produksi, dan transportasi saat pemasaran. Yang selanjutnya ada harga. Penetapan harga dari produk tas rajut berdasarkan pada biaya produksi yang digunakan meliputi jenis dan banyaknya bahan yang terpakai, tingkat kesulitannya, dan lama pembuatan serta keunikan dari tas rajut tersebut. Yang selanjutnya, strategi pemasaran, yaitu dengan membuka sebuah stand, mempromosikan melalui media sosial, dan menitipkan pada toko-toko yang terlebih dahulu sudah ada beberapa produk yang kami buat untuk dijual, sehingga lebih mudah dijumpai dari berbagai kalangan masyarakat, terutama perempuan, yaitu anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, bahkan laki-laki. Yang selanjutnya, sumber daya dan aset yang digunakan. Sumber daya yang kami gunakan yaitu partner kerja, desainer, dan masyarakat yang butuh pekerjaan utama yaitu perempuan. Sedangkan alatnya yaitu mesin jahit, gunting kain, hakpen, penggaris pola, meteran, jarum pentul, detail benang, dan lem tembak. Yang selanjutnya, marketing value, yaitu adanya kualitas bagus yang diberikan dengan harga sesuai kantong masyarakat untuk menjadikan pembeli tidak keberatan dalam membeli produk kami. Yang keenam, rencana anggaran biaya. Nah, ini ada tabel rekapitulasi rencana anggaran biaya dengan jenis pengeluaran. Yang pertama, bahan baku dengan nilai 7.070.000, yang kedua peralatan dengan nilai 2.315.000, yang ketiga pemasaran dengan nilai 750, yang keempat distribusi dengan nilai 200, yang kelima tempat usaha dengan nilai 550, dan yang keenam lain-lain dengan nilai 1.500. Dengan semuanya kami total yaitu 12.385. Sekian pemaparan proposal bisnis plan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.